Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Citra Ayunafilia, NPP 310216, asal pendaftaran Sumatera Selatan. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Asyada, NPP 310378, asal pendaftaran Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Umna Tuliza, NPP 310849, Asdaf, Sulawesi Selatan. Di sini kami akan memaparkan analisis potensi wilayah dari Sumatera Selatan. Mari kita saksikan. Pertama-tama, marilah kita mengenal dulu profil Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumsel dikenal sebagai Bumi Sriwijaya. Dapat dilihat karena wilayah ini dikenal sebagai Kerajaan Sriwijaya. Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Hari jadi provinsi ini adalah 15 Mei. Berikut ini adalah logo Provinsi Sumatera Selatan. Beribu kota di Sumsel, banyak kota yang berusia lebih dari 1000 tahun. Berikut ini jumlah penduduk dan luas wilayahnya. Ini dia yang paling terkenal di kota Palembang, yakni Jembatan Ampera dan Sungai Musi, yaitu salah satu ikon di Sumatera Selatan. Jakabaring termaksud sport city yang merupakan kebanggaan dari Provinsi Sumatera Selatan. Ini dia makanan khas yang paling terkenal di Provinsi Sumatera Selatan, yakni pempek, tewan, dan tempoyak. Berikut ini adalah rumah adat Provinsi Sumsel. Next, kita akan memaparkan aspek-aspek potensi wilayah di Sumsel. Kali ini, kami akan membahas potensi yang berada pada Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum itu, mari kita kenali dulu wilayah ini. Secara geografis, Provinsi Sumatera Selatan berada di sebelah selatan Pulau Sumatera, berbatas dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Bangka Belitung. Ibu kota dari provinsi ini adalah kota Palembang. Dapat dilihat dari tabel kondisi geografis dari Sumatera Selatan dan masing-masing luas dari setiap kabupaten dan kota memiliki keunggulan sehingga dapat menyebabkan banyak potensi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, Sumatera Selatan juga unggul dalam aspek keuangan dan perekonomian karena wilayah tersebut mengalami peningkatan di setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020. Tren pemulihan sudah mulai terlihat sejak dibukanya kembali beberapa sektor utama sejak pertengahan tahun 2020. Mendorong ekonomi di tahun 2021 akan lebih baik. Salah satu yang mendorong hal tersebut adalah penghasilan peternakan Sumatera Selatan yang memiliki potensi peternakan yang cukup bagus. Kegiatan peternakan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan sumber pangan hewani seperti daging, telur, maupun susu. Berbagai macam jenis ternak yang dikembangkan oleh masyarakat di Provinsi Sumsel meliputi sapi potong, sapi perah, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam pertelur, ayam perdagingan, dan itik. Aspek sosial budaya dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakatnya. Contohnya dari segi tingkat pendidikan di Sumatera Selatan. Dapat dilihat dari tabel di atas, Sumsel memiliki fasilitas sekolah maupun guru yang merupakan SDM yang berkualitas, serta seiring berjalannya waktu, murid, guru, dan fasilitas sekolah semakin meningkat. Ini adalah data pemeluk agama yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, di mana pemeluk agama Islam ada 8.030.200 orang, Kristen 79.965 orang, Katolik 49.064, Hindu 40.319, Buddha
67.504, Konghucu 67, dan kepercayaan 81, di mana totalnya adalah 8.267.779. Berikut adat istiadat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, itu tradisi melepaskan burung. Saat perayaan Imlek, masyarakat Sumatera Selatan mempunyai sebuah tradisi yang cukup menarik. Para pengunjung vihara akan melakukan tradisi melepas burung pipit untuk terbang ke alam bebas. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, melepaskan burung dapat mengurangi karma buruk dan memperlancar rezeki. Mereka juga percaya bahwa semakin banyak burung yang dilepas, maka semakin enteng pula dosa yang ditanggung. Tradisi ini juga memberikan dampak ekonomi yang positif bagi warga yang menjual bunga di daerah sekitar. Selanjutnya adalah tradisi bekerang iwak. Tradisi ini merupakan sebuah tradisi masyarakat Palembang untuk menangkap ikan secara bersama-sama di Sungai Lacak. Pada saat tradisi tersebut, masyarakat dapat mengambil ikan di sana secara gratis. Tradisi bekerang iwak sendiri dilaksanakan 1 tahun sekali oleh masyarakat setempat. Sebelum membawa ikan ke rumah masing-masing, hasil ikan tangkapan tersebut akan dibedakan menjadi ikan yang besar dan ikan yang kecil. Untuk hasil ikan besar akan diberikan ke tetua adat untuk dijual, sedangkan hasil ikan kecil dapat dibawa pulang oleh warga. Hasil penjualan ikan besar tadi akan digunakan untuk kepentingan umum seperti membangun masjid, jembatan, dan lain sebagainya. Tradisi lainnya adalah tradisi tepung tawar. Tradisi ini merupakan sebuah tradisi untuk menyuapkan ketan kunyit dan ayam ke seseorang. Tradisi ini mempunyai 3 jenis, yaitu untuk tolak bala, pernikahan, dan perdamaian. Untuk tepung tawar tolak bala, biasanya dilakukan oleh keluarga yang sering mengalami kecelakaan atau tertimpa sial. Maksud dari tradisi ini ialah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini sudah berlangsung selama ratusan tahun dan sudah ada sejak zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Bedanya dengan tradisi tepung tawar di Sumatera Selatan yang ada di daerah Melayu lainnya ialah mereka tidak menggunakan tepung sebagai bahan makanan. Kemudian ada tradisi sedekah rame. Tradisi ini merupakan sebuah tradisi yang dimiliki oleh masyarakat suku Lahat yang ada di Sumatera Selatan. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh para petani dengan maksud agar hasil panen berlimpah dan diberi kelancaran dalam setiap tahapan panen yang ada. Acara akan diawali dengan sambutan dan pembakaran kemenyan, lalu akan ada penyampaian amanat dan diikuti oleh doa bersama. Acara ini diakhiri dengan kegiatan makan bersama yang sebelumnya sudah disiapkan oleh ibu-ibu. Analisis potensi wilayah selanjutnya dapat dilihat dari aspek kebijakan. Aspek kebijakan di Provinsi Sumatera Selatan salah satunya tentang pengelolaan sampah. Kebijakan ini di Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah sejenis rumah tangga. Sesudah adanya kebijakan ini, yang awalnya warga masyarakat Kota Palembang tidak dapat mengolah sampah rumah tangga dengan baik dengan cara membuang sampah sembarangan. Akhirnya dengan adanya kebijakan ini, warga masyarakat Kota Palembang dapat mengelola sampah dengan baik dan menemukan lingkungan yang sehat dan bersih. Analisis potensi wilayah selanjutnya dapat dilihat dari aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan terbagi menjadi 5 wilayah. Yang pertama adalah ekonomi, sosial, politik, keagamaan, dan adat istiadat. Balai Diklat Keagamaan Kota Palembang termasuk dalam wilayah bagian keagamaan. Contoh yang kedua dari Dewan Komando Wilayah ini termasuk dalam wilayah Karang Taruna, termasuk dalam wilayah sosial budaya di dalam wilayah dari aspek kelembagaan. Sekian video pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.